Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini kita akan membaca readingan tentang bagaimana dia ketika tanpa kamu. Jadi kita akan lihat energi mantan terakhir kamu, ya. Jika readingan ini lewat beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin konsultasi atau personal reading, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya tentang bagaimana dia ketika tanpa kamu, energi mantan terakhir kamu. Oke. Wow. Jadi temanya bagaimana dia ketika tanpa kamu. Mungkin di sini kalau aku lihat sebelumnya hubungan kamu dan dia ini bisa dibilang sepertinya mempunyai ikatan yang kuat ya. Meski saat ini kamu dan dia ini sudah benar-benar berpisah, sudah selesai hubungannya gitu. Tapi yang aku lihat dia masih sering ingat kamu. Dan di sini kalau aku lihat ketika dia mencoba mencari pengganti kamu, dia selalu sering ingat sama kamu. Dan di sini dia merasa ada yang kurang tanpa kamu. Jadi mungkin setelah hubungan kalian selesai, atau mungkin hubungan kamu dengan dia sudah selesai putus ya, dia ketika tanpa kamu di sini merasa kesepian. Mungkin sosok kamu yang bisa membuat dia nyaman, sosok kamu yang membuat dia bahagia, atau mungkin sosok kamu yang membuat dia merasa nyaman. Ya. Jadi walaupun dia mencoba mencari pengganti kamu, dia masih sering ingat sama kamu. Walaupun saat ini dia sudah memiliki pasangan, atau mungkin sudah menikah, atau mungkin sudah sama orang lain, di sini dia masih sering ingat sama kamu. Kayaknya pikiran dia ke kamu itu menurut aku di sini terlalu besar ya. Jadi mungkin rasa nyaman yang kamu berikan membuat dia itu tidak bisa melupakan perasaan itu. Ketika dia bersama orang lain, ketika dia bersama orang baru, malah dia merasakan gelisah gitu. Kayak nggak ada kecocokan antara dia sama orang ini gitu. Makanya ketika dia tidak sama kamu, dia merasa benar-benar galau di sini. Dia sedih, dia bingung, dia merasa kesepian, dia kayak ngerasa nggak ada, tanpa kamu tuh nggak ada yang support, nggak ada yang memberikan seperti arahan gitu. Dia nggak tahu tujuan dia itu mau bagaimana. Walaupun saat ini dia sudah memiliki pasangan, dia nggak tahu di hubungan ini tuh mau bagaimana gitu. Jadi ketika dia mencoba menjalin hubungan dengan orang lain di sini, dia merasa tidak senyaman seperti yang kamu berikan. Mungkin kamu tipe orang yang humble ya, kamu tipe orang yang asyik bagi dia. Kamu bisa bagaimana caranya sebuah hubungan itu nggak bosan. Tetapi memang dianya saja jadi manusia yang kurang bersyukur atas apa yang dimiliki gitu. Ketika dia memutuskan untuk berpisah, atau mungkin dia memutuskan pergi sama orang lain di sini, itu mungkin karena dia terlalu ambisi, dia terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Dia merasa sama ini kamu yang bisa membuat dia merasa terisi hari-harinya, kamu yang bisa membuat dia nyaman. Sebenarnya sih di sini yang aku lihat hubungan kamu dan dia ini sebenarnya ada seperti peluang untuk kembali ya. Karena di sini aku lihat peluang untuk kembali atau ambisi dia ke kamu ini masih besar gitu. Cuma di sini dari dianya dia ngerasa gengsi ya, atau mungkin malu. Karena mungkin perlakuan dia ke kamu, perbuatan dia ke kamu yang membuat dia saat ini mungkin hanya bisa berharap gitu, hanya bisa memendam perasaannya ke kamu. Dia masih berharap kamu masih mau seperti memperbaiki hubungan yang hancur ini gitu. Kayak masih berhayal gitu, berangan-angan bahwa hubungan yang benar-benar putus ini masih bisa diperbaiki gitu.
Jadi karena mungkin dia ngerasa kesepian gitu, dia merasa nggak ada kamu itu hidupnya hambar gitu, ya. Jadi ada keinginan seperti ingin memperbaiki hubungan ini, walaupun saat ini kamu dan dia sudah memiliki pasangan ya, tetapi ambisi dia ingin memperbaiki di sini besar gitu. Karena dia masih memendam perasaan ya, perasaan besar dia ke kamu, dia masih sering menghayal bisa sama kamu. Seperti kenangan-kenangan kalian itu masih dia pikirkan gitu, karena saat sama kamu mungkin cuma kamu yang bisa menghargai dia gitu, cuma kamu yang bisa mengerti dia gitu. Jadi saat ini ketika dia tanpa kamu, dia merasa sepi, dia merasa sedih, dia merasa bingung, karena mungkin kamulah sosok orang yang bisa mengerti dia. Untuk perasaan di sini masih besar ya. Jadi dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, dan masih ada seperti harapan atau mungkin keinginan bisa untuk kembali lagi. Tetapi memang orangnya bisa dibilang di sini keras kepala ya. Dia gengsi, apalagi di sini sama malu dia yang besar ke kamu. Makanya di sini dia bingung mau bagaimana. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini memiliki mantan terakhir ya. Kamu mengikhlaskan dia sudah penuh gitu. Kamu mencoba untuk bangkit dari dia. Jadi itu tadi ya, dia masih berharap banget sama kamu, dan aku lihat dia tanpa kamu di sini nggak tahu lagi tujuannya tuh mau bagaimana. Walaupun saat ini dia sudah memiliki pasangan, walaupun saat ini dia sudah memiliki idaman hati atau mungkin sudah berhubungan sama orang lain, tetapi pikiran, hayalan dan harapannya masih ke kamu ya. Tapi memang di sini kayaknya dari kamunya yang memang harus ingin istirahat pada hubungan ini ya. Karena yang aku lihat juga kamu terlalu jenuh, kamu terlalu capek disakiti, kamu terlalu lelah dihianati gitu. Jadi kayak kamu dari kamunya yang kayak memang di sini yang aku lihat merasa untuk maju pada hubungan ini ya, dia tidak mempunyai tanggung jawab gitu. Ketika dia sama kamu memberikan kebahagiaan, kamu memberikan kenyamanan, tetapi dia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu berikan gitu. Jadi kayak dia merasa dicintai banget, dia merasa disayangi banget, makanya di sini dia seenak-enaknya sama kamu gitu. Itu sih yang menurut aku. Jadi dia tanpa kamu di sini ya, kembali lagi ya sama kebingungan, dan langkah apa yang harus diambil pun dia nggak tahu gitu. Sebenarnya sih yang aku lihat dia mungkin ingin seperti mengulang kembali di sini ya, mengulang kembali di hubungan ini, dan ada keinginan untuk bisa ada hasil sih dari hubungan ini gitu ke depannya. Karena mungkin saat kalian konflik, saat ada pertengkaran, atau mungkin saat kalian berdebat di sini ya, kemarin-kemarin dia hanya mau menang sendiri. Ketika dia berpikir semua kesalahan dia berpikir semua karena dia, ya mungkin ada penyesalan saat ini gitu. Cuma ya terlambat saja ya untuk penyesalan yang dia rasakan, yang dia berikan gitu. Karena yang menurut aku di sini, penyesalan yang selama ini dia lakukan ke kamu itu ketika kamu sudah mulai bangkit, ketika kamu sudah mau ingin melupakan dia, ketika kamu tidak berharap lagi sama dia, dan ketika kamu sudah mulai bangkit, dia mau kembali dan ingin sama kamu lagi gitu, berharap masih bisa ada kesempatan. Yang menurut aku di sini tergantung sama teman-teman lagi ya, pribadi masing-masing, langkah apa yang harus kamu ambil, bagaimana langkahnya ya tergantung juga. Cuma di sini yang aku lihat dari kamunya, dari teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu memang pengen menyelesaikan hubungan ini dan pengen memang selesaikan hubungan ini, dan kamu kayak ngerasa tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan, karena sesakit itu ya, karena sudah sakit yang dia berikan, yang dia lakukan ke kamu. Jadi ketika dia tanpa kamu, dia nggak tahu jalan apa yang harus diambil, keputusan bagaimana yang harus dia lakukan. Walaupun saat ini kalian sudah memiliki pasangan masing-masing, kalian sudah saling move on, tetapi yang aku lihat berharap, memikirkan, masih ingat sama kamu di sini masih besar ya. Ya mudah-mudahan dia bisa konsisten sama hubungan dia saat ini dan tidak menyakiti orang lain lagi, agar orang yang saat ini sama dia itu tidak merasakan kesakitan yang kamu rasakan. Mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi versi yang terbaik jika dia sudah kembali menghubungin kamu atau komunikasi sama kamu kembali.
Kalau ingin kembali, dipikirkanlah dulu ya secara baik dan secara matang ya, agar kamu tidak menyesal ketika kamu memutuskan untuk kembali. Ingat ketika dia jahatnya ke kamu, jangan ketika dia baiknya ke kamu. Karena kalau kamu mengingat seseorang itu dengan kebaikannya, oke, kamu nggak akan pernah bisa ngelupain dia gitu. Jadi jalan satu-satu cara untuk melupakan seseorang, hanya ingat buruk atau perlakuan dia ke kamu bagaimana. Ketika kamu berpikir sama-sama dia kamu nggak ngerasa bahagia, kamu selalu berjuang, kamu nggak ngerasa di hubungan ini dicintai, dihargai, dihormati gitu, kamu akan berpikir berpuluh-puluh kali untuk kembali sama dia, karena itu pikiran kamu sudah ngerasa tersakiti. Tetapi kalau kamu mikir saat sama dia bahagia, dia seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan kamu tidak berpikir buruk dia ke kamu, dan ketika kamu kembali, dia berulah dan menyakiti kamu lagi, dia meninggalkan kamu, dia seenaknya sama kamu, dan kamu akan merasa menyesal. Karena penyesalan itu akan datang ketika kita mengambil keputusan ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, ini energi mantan terakhir kamu ya. Dia ketika tanpa kamu, dia merasa tidak semangat, dia merasa kesepian, dia merasa bingung tujuan atau langkah apa yang harus diambil, tidak ada kenyamanan dan tidak ada kebahagiaan ya. Resonan atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.